Indonesia ini memiliki syarat juga menjadi negara superpower. Seperti Apa? Kasih bocor dulu sedikit. Apa ini ya? Apa indikatornya? Seperti migas yang sudah ditemukan, ya, kemudian potensi jalur laut kita juga yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terkoneksi dengan menjadi program pemerintah misalnya? Gimana caranya? Bagaimana kita mengharapkan bahwa ekosistem politik itu menghasilkan pemimpin yang aware, yang peduli terhadap sumber daya alam, tapi yang berujung pada kesejahteraan. ya. Nah, gimana tuh, Pak? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kalau kita melihat Aceh, tentu kita melihat sumber daya alamnya. Ya. Yang kedua, kita melihat juga hubungannya dengan posisi Aceh yang strategis, ya, terutama posisi laut kita, ya. Ya. Nah, yang ketiga, kalau kita melihat capaian pembangunannya, ini yang sedikit tidak ada korelasi positif, ya. Kalau bahasa kita diskusi tadi anomali. Nah, bisa nggak Abang ceritakan sedikit kenapa itu bisa terjadi? Jadi memang kalau kita melihat dari sisi pertama dari sumber daya alam ya, kita bisa dikatakan hampir memiliki segalanya untuk menjadi daerah maju dari sisi sumber daya alam. Bahkan beberapa komoditas yang kita miliki itu malah itu kualitas premium, terutama misalnya kalau dilihat dari komoditas agro. Kemudian juga kita punya keunggulan dalam hal komoditas perikanan. Ya. Kemudian juga dari sisi migas juga. Jadi kombinasi dari blue economy, green economy, dan black economy Aceh semua punya. Itu satu. Yang kedua, Aceh juga memiliki posisi yang sangat strategis. Aceh bersisian dengan Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini adalah selat nomor 2 tersibuk di dunia setelah Selat Hormuz. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Nah, di perairan Selat Malaka itu melintas setiap tahun itu ada 100 ribuan vessel atau kapal-kapal besar itu. Apakah kapal barang atau juga kapal tanker. Nah, itu dua modalitas yang dimiliki Aceh. Dan kita itu menjadi sebuah sumber daya yang sangat penting sebenarnya bagi Aceh. Sehingga kita bisa mengatakan dengan sumber daya itu kita tidak ada alasan Aceh itu tertinggal atau miskin. Nah, cuma memang dari sisi lain kita melihat semacam ironi dan anomali. Capaian pembangunan kita justru tidak maksimal. Setiap kali rilis BPS kita selalu mendengar Aceh termiskin di Sumatera. Kan ironi nih. Ya. Makanya kemarin ada teman yang menggunakan frase yang agak kaya tapi miskin. Miskin. Ya, kaya tapi miskin, dan itu jadi judul opini itu di media. Ya. Nah, ini yang saya pikir memang harus disikapi dengan cerdas ya oleh orang Aceh. Artinya harus ada kesadaran di orang Aceh bahwa berarti ada sesuatu yang salah di kita di dalam manajemen pembangunan. Nah, ini yang harus kita perbaiki ke depan. Jadi masalah di tata kelola Di tata kelola pembangunannya. Apa kira-kira kelemahan kita dalam tata kelola pembangunan? Nah, ada beberapa titik lemah dalam hal tata kelola atau manajemen pembangunan di Aceh. Pertama yang saya lihat memang ini mungkin sifatnya sangat teknis ya. Ya. Orientasi pembangunan kita itu masih mengejar realisasi anggaran. Seharusnya yang kita kejar adalah realisasi program. Bukan hanya sekedar realisasi keuangan, tapi juga realisasi program. Artinya ke depan pembangunan Aceh itu harus menggunakan perspektif program, bukan perspektif proyek atau kegiatan. Nah, ini yang perlu diperbaiki atau dibenahi dalam tata kelola dan manajemen pembangunan di Aceh. Bagaimana dengan pemerintah kabupaten lain? Pengalaman Abang sebagai antropolog. Ya, saya juga melihat ini ada pola umum yang terjadi ya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Jadi kita masih melihat bahwa ada kelemahan kita di dalam menghasilkan capaian yang progresif yang kemudian bisa menjadi legasi pemerintah, baik di level pemerintah Aceh maupun di level pemerintah kabupaten kota. Makanya poin terpenting di dalam tata kelola pembangunan Aceh itu adalah yang paling penting, yang paling mendasar menurut saya adalah kita harus berorientasi kepada program. Targetnya capaian program, realisasi program. Jadi masalahnya berarti di perencanaan. Cukup kompleks sebenarnya penjelasannya, tapi yang paling dasar menurut saya adalah itu adalah paradigmanya dulu. Cara pandang. Cara pandang kita terhadap pembangunan Aceh itu.
Mestinya pembangunan Aceh itu kita menggunakan paradigma semesta, satu Aceh, Mm-mm. satu Aceh. Mm-mm. Apakah di level pemerintah Aceh ataupun di level pemerintah kabupaten, itu paradigmanya kita membangun satu Aceh. Ya. Jadi ini antitesa dari ego sektoral. Mm. Katakanlah pemerintah Aceh di sini Mm-mm. yang paling tinggi, kemudian ada pemerintah kabupaten, 23 kabupaten. Mm-mm. Itu satu gerak, satu frekuensi. Membangun Aceh itu harus pada akhirnya harus mengarah kepada sebuah tujuan besar, membangun Aceh semesta Aceh. Nah, tinggal nanti kita berbagi peran. Pemerintah Ya. provinsi apa, kabupaten masing-masing kabupaten juga apa gitu. Mm-mm. Jadi terintegrasi dia. Kalau menurut saya itu ada tiga kata kunci. Apa itu? Kalau kita bicara paradigma satu semesta Aceh itu, pertama pembangunan itu harus terintegrasi, Mm-mm. terkoneksi, dan terkomplementasi. Terintegrasi itu terpadu, Mm-mm. terkoneksi itu terhubung, dan terkomplementasi itu saling mengisi dan melengkapi. Ini passwordnya membangun Aceh ke depan. Dan itu belum jalan maksimal. Ada upaya ke arah situ, tapi saya melihat belum maksimal. Nah, ini yang perlu kita maksimalkan ke depan. Kalau misalnya soal tadi laut kita yang tersibuk di dunia juga kan. Ya. Nah, yang 3 poin yang Bang Bulman sebutkan itu belum berjalan juga berarti. Sebenarnya kalau kita bicara isu kalau hasil laut kan ada perikanan, ada migas. Migas ini kan offshore ya, Iya. lepas pantai. Nah, sekarang yang lagi heboh kan penemuan itu Migas ya. migas di Blok Andaman itu yang disebut-sebut ada tiga titik itu, dan berdasarkan informasi yang kita dengar itu masuk 3 besar atau 5 besar dunia. 3 besar dunia 2023. Ya, itu besar sekali. Nah, artinya ada blok migas yang masuk kategori terbesar di dunia, ada kapal-kapal tanker yang melewati Selat Malaka. Artinya apa? Bukankah ini sebuah peluang sebenarnya? Betul. Dan kapal tanker yang melewati Selat Malaka itu Say hello aja, nggak ada transit. lewat saja gitu. Karena belinya nggak di Aceh gitu. Mereka belinya di tempat lain. Nah, bagaimana seharusnya itu kita bisa memanfaatkan itu, Pak Mulman? Nah, ini kan sebenarnya ketemu nih. Mm-mm. Prinsip supply and demand-nya gitu. Ada permintaan dan supply-nya ada di kita. Ada pembeli dan kita punya barangnya gitu. Negara yang paling besar kebutuhan energinya adalah Cina. Dan kapal Cina itu paling banyak yang melintasi Selat Malaka itu beli migas ke Timur Tengah. Nah, apa yang mereka beli itu ada di kita. Kalau kita lihat peta itu dari pesisir Aceh PD itu sampai ke Aceh Timur. Bukan hanya offshore. Kalau di Aceh Timur, Aceh Tembang itu malah di darat. Di darat, di kebun-kebun masyarakat ada minyak. Gas. Nah, bukankah ini peluang? Kenapa enggak ini kita manfaatkan? Nah, ini dari sisi Ya. migas. Migas ini kan black economy ya. Ya. Nah, kalau kita bicara blue economy, ada riset yang menyebut pesisir barat selatan itu, perairan pesisir barat selatan itu adalah jalur migrasi ikan tuna sirip kuning. Itu luar biasa. Kalau nggak salah itu riset yang dilakukan oleh WSK. Nah, kita tahu pasar ikan tuna seperti apa. Betul. Banyak sekali. Artinya dari laut saja kita sudah punya modal yang sangat besar, potensi yang sangat besar. Nah, tinggal sekarang adalah, dan ini menjadi persoalan klasik di kita. Kita punya sumber daya tapi belum bisa memberi nilai tambah atas potensi, atas komoditas yang kita miliki. Nah, inilah tantangannya ke depan, bagaimana kita bisa memberi nilai tambah. Bagaimana supaya sumber daya manusia kita ini terkonsolidasi untuk 10, 50 dan beberapa puluh tahun ke depan, supaya sumber daya alam yang mungkin seperti migas yang sudah ditemukan, kemudian potensi jalur laut kita juga yang luar biasa, bagaimana ini bisa terkoneksi dengan menjadi program pemerintah misalnya? Gimana caranya? Ya, artinya memang ada ketimpangan ya antara SDA dengan SDM. Nah, kalau jadi SDA terlalu tinggi, SDM-nya kita belum cukup siap. Saya tidak mengatakan buruk atau tidak siap, tapi belum cukup, kemudian bisa membuat kita bisa berkompetisi dengan daerah lain. Nah, disinilah saya pikir pemerintah perlu mengembangkan SDM berbasis kebutuhan tadi, berbasis potensi tadi. Misalnya kalau kenapa tidak misalnya di Aceh
Karena memang itu potensi migas kita besar, kenapa tidak kita dorong anak-anak kita, adik-adik kita untuk Sekolah mengambil- yang potensi itu. Iya, teknik pertambangan misalnya, teknik perminyakan misalnya. Jadi kalau misalnya pemerintah Aceh memberikan beasiswa, maka prinsip yang paling penting itu adalah link and match. Bukan hanya sekedar memberi beasiswa, Iya. tapi bagaimana kemudian beasiswa itu bisa meningkatkan SDM yang dibutuhkan untuk memberi nilai tambah atas potensi yang kita miliki tadi. Bukankah itu sudah mulai dilakukan sejak masa Irwandi Yusuf dulu? Ya ada program beasiswa dari masa Pak Irwandi, tapi saya ya tentu saja kita harus mengapresiasi ini sebagai sebuah program positif. Tapi memang sejauh kita lihat mungkin belum maksimal dalam artian belum cukup memberi nilai tambah bagi pembangunan Aceh Ya. secara umum. Artinya keterlibatan unsur lain seperti kampus, kemudian pemerintah dan juga elemen civil society untuk membangun, mengemas itu menjadi potensi untuk merespon sumber daya alam itu. Ya artinya dari sisi pemerintah kan sudah berjalan, itu ada inisiatif dari pemerintah. Cuman memang saya melihat juga perlu ada kemitraan dengan pihak kampus, pihak universitas di dalam penyiapan memberi nilai tambah atas potensi yang kita miliki tadi. Nah, ada satu informasi kemarin yang saya dapat, teman-teman USK. Nah, ini bentuk kemitraan ataupun juga kontribusi dari pihak kampus. USK telah mengembangkan industri skema kemitraan untuk komoditas nilam. Oh ya, nilam Ya, Pak ya. Saifullah Maman. Ya, kita tahu komoditas nilam Aceh itu adalah terbaik di dunia dan pasarnya besar di Perancis dan seterusnya. di Eropa lah. Dan kita mendengar informasi bahwa USK telah membina semua petani nilam yang ada di Aceh, dan ini sebuah sebuah inisiatif yang sangat positif dan bagus. Nah, pola-pola seperti inilah yang perlu kita kembangkan ke depan. Bukan hanya untuk nilam, tapi juga untuk komoditas-komoditas lain. Nah, kemarin ada juga diskusi kita bahwa hutan Aceh ini kan vegetasinya masih sangat lebat. Ada macam tanaman obat di situ. Nah, kenapa tidak kita misalnya berinisiasi mengembangkan sebuah biofarmasi lah semacam itu. Dan ini tentu saja perlu melibatkan teman-teman kampus, baik dari sisi risetnya dan pengembangan komoditasnya. Bang, kembali ke migas tadi. Abang sebagai antropolog dan praktisi pembangunan, kira-kira masyarakat Aceh sudah siap nggak merespon eksplorasi migas itu? Kita masih pada tingkat antusias. Tapi kalau dari sisi kesiapan, itu ya mungkin masih tanda tanya. Gitu. Kalau semangat. Tapi menyiapkan resource itu yang... Ya, itu harus dilihat sebagai sebuah tantangan. Karena ya sayang juga kita yang punya migas, tapi Aceh tidak mendapatkan hasil maksimal. Nah, ada informasi kemarin, ada keluar angka 30% untuk Aceh. Gitu kan. Alhamdulillah kalau memang bisa terwujud. Tapi di sisi lain memang, dan angka 30% ini harus kita kawal. Ya, salah satunya caranya adalah dengan perlibatan SDM yang memang mumpuni di bidang itu. Nah, itu yang tadi kembali ke bahasa saya itu prinsip link and match itu. Kita punya apa, lalu SDM kita persiapkan untuk kemudian menjadi tenaga kerja yang handal, yang profesional di bidang itu. Nah, jadi nyambung dia seperti itu. Abang melihat tidak bahwa kita akan mengulang sejarah kelam PT Arun misalnya? Sejarah kelam untuk Aceh. Jadi begini, jadi ada dinamika yang memang kita harus. Ini kan Arun kan bagian dari sejarah Aceh gitu, dan kita harus mengatakan itu sejarah kelam. Betul. Nah, kita harus belajar dari sejarah itu. Ya, itu sepakat. Bagaimana kita kemudian perlu konsolidasi menyiapkan sumber daya manusia. Aceh harus punya bargaining ke pusat gitu. Jadi kita dulu sempat terhipnotis dengan trilogi pembangunan. Apa itu? Trilogi pembangunan. Yang salah satunya adalah pendistribusian pembangunan dengan hasil-hasilnya. Pemerataan. Apa yang terjadi dengan kemudian di Aceh pada waktu itu adalah hasil Aceh kemudian ditarik pusat dalam bahasa pemerataan tadi gitu. Nah, artinya itu yang ke depan tidak boleh terjadi. Makanya ada aturan yang 30% itu sama-sama kita kawal gitu. Dan itu saya yakin nilainya besar.
Kalau tiga blok itu dieksploitasi itu luar biasa Iya. nilai ekonominya bagi Aceh. Itu baru dari black economy, satu ekonomi migas. Migas. Itu belum kita masuk green economy Mm-mm. dan blue economy. Mm-mm. Saya berkeyakinan Aceh itu bisa merebut pangsa pasar industri halal dunia, terutama untuk 2 klaster, Apa itu? halal food dan halal kosmetik. Dari 2 komoditas tadi, green economy dan blue economy. Itu luar biasa. Itu nilainya juga besar, nilai ekonomi industri halal aja, terutama. Potensinya ada di Aceh tapi Ada. belum digarap secara maksimal. Nah, itu harus dikembangkan dalam skema industri. Memberi nilai tambah. Berbasis pada program tadi. Ya. Itu luar biasa Nggak peluangnya. boleh berbasis pada anggaran. Eh, Artinya kalau pada anggaran kan short dia kan. Ya. Habis anggaran habis lah Ya. itu. Nah, kalau kita bicara anggaran sebenarnya pilihan kita bukan hanya tergantung pada anggaran pemerintah, Iya. tapi juga melalui skema investasi dari swasta. Iya. Konon lagi kan ini anggaran Aceh kan sudah menyusut, Iya. seiring menyusutnya dana khusus. Iya. Nah, kita harus berpikir bagaimana kita bisa menggait sumber-sumber pimpinan lain yang non pemerintah. Nah, ini tantangannya ke depan. Iya. Ya. Bang, kita kan harus harus juga realistis bahwa sumber daya alam yang melimpah tidak menjamin kemakmuran. Nah, itu kan salah Ya. satu teori Ya, teori ya. kutukan dan green and griven juga kan. Kutukan sumber daya namanya. Kutukan sumber daya. Nah, artinya butuh juga ekosistem politik, Ya, kan? ya. Jadi sumber daya alam limpah itu harus didukung oleh ekosistem politik yang kondusif. Ya. Nah, menurut Abang, bagaimana kita mengharapkan bahwa ekosistem politik itu menghasilkan pemimpin yang aware, yang peduli terhadap sumber daya alam, tapi yang berujung pada kesejahteraan. Ya. Nah, gimana tuh, Bang? Transformasi ekonomi itu harus dimulai dari transformasi politik. Kepemimpinan politik. Transformasi politik itulah yang kemudian menghasilkan kepemimpinan politik yang paling ideal untuk menjadi prasyarat ekonominya juga ikut bertransformasi. Gitu. Nah, di tingkat kepemimpinan politik yang paling penting adalah goodwill-nya, komitmennya. Komitmen kepemimpinan politik tertinggi di Aceh itu adalah mata air bagi perubahan Aceh ke arah yang lebih baik. Itu syarat paling dasar itu. Makanya kita berharap ekosistem kultur politik di Aceh itu mampu menghasilkan calon-calon pemimpin terbaik Yang berkualitas. yang punya komitmen untuk membangun Aceh ini ke arah yang lebih baik. Bukan hanya pada tingkat kampanye, tapi juga pada tingkat kebijakan-kebijakan konkret, katakanlah ketika dia memimpin Aceh. Itu syarat utama, tidak bisa tidak. Dengan beragam nama yang muncul, Hmm. Abang punya harapan, punya semacam optimisme? Harus optimis. Harus optimis. Harus sepakat. optimis. Sepakat. Kita semua rakyat Aceh harus optimis dengan 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 suasana politik kita. ya dengan pilihan-pilihan yang ada yang Betul. terutama dari sosok-sosok calon pemimpin yang mungkin sudah Ya. artinya ya kita harus punya komitmen, harus punya semangat dan antusiasme. Cuman memang jika kita bisa berharap bahwa memang nama-nama calon pemimpin yang tampil permukaan itu bisa memenuhi kriteria ideal tadi gitu. Ya. Terutama dari sisi goodwill-nya gitu. Ya. Ya. Karena itu bermuara di situ semua. Ya. Makanya kita butuh politisi yang mengusung politik untuk perubahan, Ya. bukan sekedar politik untuk kekuasaan. Ya. Kalau politik untuk kekuasaan selesai 5 tahun selesai. Ya. Tapi kalau politik untuk perubahan, insya Allah pasti ada legacy, pasti ada capaian-capaian positif untuk Aceh ke arah yang lebih baik. Ya. Dan itu yang paling penting. Dan tidak ada yang paling bisa dikenang dari seorang pemimpin selain legacy, warisan. Nah, kita harap Kontribusi ya sejak Ya, dia ya. memimpin. jejak keberhasilan yang monumental yang kemudian bisa dikenang oleh rakyat. Nah, kita harapkan itu bisa menjadi visi misi dari semua kandidat calon pemimpin Aceh yang akan naik di Pilkada 2024. Itu harapan terbesar kita. Dan kehadiran kehadiran pemimpin politik juga harus didukung juga, harus ada support sistem juga seperti kampus, civil society dan cendekiawan lainnya kan. Ya. Ya, artinya ini kan kolaborasi ya. Ya, kolaborasi. Kolaborasi. Bahkan kita kan punya istilah sendiri kalau dalam bahasa Aceh, meramin. Jadi ada sebuah program besar transformasi Aceh ini yang membutuhkan kolaborasi semua pihak. Gitu. Dari sisi aktor politik, dari civil society, dari unsur kampus, segala macam. Agamawan juga. Ya, ini karena Aceh ini milik kita semua. Betul.
bukan hanya milik sekelompok orang. Makanya kalau kita tidak berkontribusi baik itu pikiran atau segalanya, Ya. ikut berdosa juga Ya. sepertinya. Makanya kita berharap siapapun nanti yang jadi pemimpin, Kita harus dukung. dukung. Itu yang pertama. Kemudian si pemimpin harus menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Aceh. Ya. Bukan hanya pemimpin bagi segelintir orang atau segelintir kelompok. Kalau itu kejadian selesai aja. Nanti kalau pemimpin lahir tapi juga mendengar elemen lain pasti insya Allah ya. Ya. Prinsip kerjanya memang harus seperti itu, kolaboratif. Kita harus terbuka terhadap saran dan masukan. Mm-mm. Seringkali ada misalnya aspek yang luput di kita, Iya. tapi dikuasai oleh orang lain, Iya. Iya. dikuasai oleh pihak lain. Iya. Artinya kita butuh support itu Mm-mm. Iya. dalam bentuk pikiran, perspektif, tenaga segala macam itu. Abang sebagai sebagai antropologi tentu kita memahami betul bagaimana soal modalitas kultural orang Aceh. Ya. Ya, ada istilah Aceh Pungu dan seterusnya. Sepertinya Prof. Umam juga sebagai sosiolog juga menyampaikan itu. Dan saya mau dengar apa pandangan Bang Bulman soal Aceh Bungo. modalitas kultural Aceh atau Ya. Aceh Pungu supaya pembangunan Aceh ini betul-betul on the track pada jalur yang benar. Pernah ada seorang rekan saya menganjurkan saya menulis tentang Aceh Pungo dengan judul Revitalisasi Aceh Pungo. Sudah. Revitalisasi Aceh Pungo. Jadi ada harapan untuk kemudian memperkuat mental Aceh Pungo itu, tapi dalam konteks pembangunan. Nah, kita mengenal ada beberapa bangsa yang punya modalitas seperti itu. Misalnya seperti Jepang. Mereka itu kan terkenal dengan smart bushido-nya, kamikaze-nya segala macam. Cuman yang kita kenal selama ini kan terkait dengan perang ya. Ya. Kita juga perang sebenarnya. Aceh Pungo itu juga dalam konteks perang. Tapi bagaimana kemudian tantangannya adalah kita mentransformasi Aceh Pungo itu dalam konteks pembangunan. Dari konteks perang ke Menjadi pembangunan. Iya. Jadi Aceh Pungo itu sebenarnya kan mewakili totalitas. Totalitas rakyat Aceh dalam melakukan perlawanan. Kalau saya bilang itu totalitas tanpa batas. Karena nyawa nggak ada lagi menjadi penghalang. Bahkan orang Aceh yang menjadi pelaku Aceh Pungo itu menghibahkan nyawanya. Jadi itu levelnya memang totalitas tanpa batas itu. Batas terakhir kita totalitas manusia itu adalah mati. Nah, ketika mati itu sudah dilewati, maka nggak ada lagi batas. Itu luar biasa. Itu sama seperti Jepang, itu mirip-mirip dengan Jepang. Jadi Aceh ini soal pungonya mirip dengan Jepang. Totalitasnya. Tapi bedanya Jepang lebih duluan maju dengan kita. Ya itu dia. Karena Jepang mampu mentransformasi itu. Ya. Nah, kita dari nilai perang, totalitas perangnya dengan totalitas pembangunannya. Ya. Nah, bagaimana ke depan supaya totalitas Aceh Pungonya itu dalam konteks pembangunan itu betul-betul bisa kita maksimalkan. Ya. Jadi dalam konteks Aceh Pungo itu ada trigger sebenarnya. Nah, trigger itu yang kita ciptakan. Kenapa militansi dan totalitas rakyat Aceh itu dalam berperang itu oleh banyak orang itu sering dianggap istimewa ya. Bahkan ya Aceh Pungo itu sendiri kan istilah dari orang Belanda itu karena nggak sanggup pikir dia dengan total itu. Triggernya adalah hikayat Perang Sabi. Nah, itu yang membakar emosi rakyat Aceh kan. Itu yang kemudian menginspirasi rakyat Aceh untuk melakukan perang puputan ya, habis-habisan. Nah, dalam konteks pembangunan ya trigger-trigger semacam itu harus kita bentuk. Trigger itu yang kemudian menghasilkan kesadaran bahwa kita nggak bisa lagi seperti ini. Bahwa kita nggak bisa lagi jelek-jelek. Nah, dalam diskursus pembangunan kita seringkali itu di diskusi warung kopi, di diskusi Facebook gitu, seringkali kita mendengar itu frase cilet-cilet. Kaluh kaku. Kan sering kita dengar tuh. Betul. Nah, ini yang harus diberangus, nggak boleh lagi. Kalau dari kalau kita niatnya asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Kalau niat kita ala kadar, ya hasilnya juga ala kadar. Nah, ini harus dirubah. Dan memang ini butuh transformasi transformasi budaya ya. Tapi proses transformasi budaya itu akan lebih mudah, akan lebih cepat terjadi jika ada yang namanya kepemimpinan yang inspiratif.
kepemimpinan yang mampu memberi teladan, kepemimpinan yang mampu memberi contoh baik. Itu cepat itu. Ada banyak contoh kasus tuh. Malaysia pada waktu Mahathir. Malaysia tuh ada apa namanya? Seringlah kita dengar apa namanya, ini agak sedikit berbau stereotip ya. Melayu itu malas. Tapi apa yang terjadi setelah apa namanya? Mahathir Mohamad hampir berapa dekade dia jadi Perdana Menteri Malaysia. Malaysia mengalami transformasi. Tapi sekarang Malaysia setback karena gara-gara kasus kemarin itu siapa? PM terakhir itu yang medan korup itu kan. Singapura juga. Singapura dengan Lee Kuan Yew-nya. Cina juga. Cina itu pertama Deng Xiaoping yang meletakkan dasar perubahan Cina itu. Baru kemudian yang paling ambisius sekarang Xi Jinping. Kemudian Afrika Selatan juga mengalami transformasi politik yang luar biasa dengan Nelson Mandela. Nah, kita berharap di Aceh ini juga lahir pemimpin yang seperti itu. Yang seperti Mandela, yang seperti Mahathir, yang seperti Lee Kuan Yew, dan seperti Xi Jinping segala macam. Apakah ada itu? Kita berharap ada. Harus ada. Harus ada. Makanya kita berharap kultur politik kita, proses politik kita di Aceh itu bisa menghasilkan itu. Karena kita memiliki riwayat sejarah juga ya. Ya. Apa sih yang tidak dimiliki Aceh sehingga dia kemudian harus merana menjadi daerah termiskin? Kita nyaris memiliki segalanya. Ya, ini anomali sekali ya. Anomali. Apa masalahnya itu? Ini Aceh termiskin itu adalah ahistoris sebenarnya buat Aceh. Memalukan. Ahistoris, kalau saya bilang ahistoris. Ya kalau memang kita masih punya rasa malu mungkin bisa juga disebut begitu, memalukan. Tapi sebenarnya ahistoris. Ahistoris, kenapa saya katakan ahistoris? Karena zaman dulu Aceh nggak seperti itu. Aceh itu jaya, dikenal. Di abad pertengahan, Aceh itu adalah mungkin masuk 4 besar atau 5 kerajaan Islam terbesar di dunia. Yang paling besar itu Ottoman, kita nomor 4. Ada Monggol dan satu lagi saya lupa. Kita menguasai hampir seluruh wilayah Sumatera. Itu bagian dari sejarah Aceh. Dan kita juga tahu tokoh-tokoh Aceh dulu meninggalkan legasi. Apakah pemimpin politiknya, apakah ulamanya. Baitul Asi di Mekah itu legasi ulama Aceh. Luar biasa. Luar Sampai biasa. sekarang. Iya. Ada pemimpin Aceh yang juga meninggalkan banyak legasi. Kenapa tidak sekarang gitu? Makanya saya katakan ini historis gitu. Aceh dulu hebat, sekarang nggak hebat gitu. Kalau Muklis mau mengatakan ini memalukan ya bisa juga. Jadi nggak logis lagi ya. Nggak rasional. Ini apa ya? Mungkin semacam apa ya? Setback lah dari kita lihat dari sisi sejarah ini setback. Padahal kita punya peluang untuk mengembalikan kejayaan itu. Kita memiliki hampir semua syarat. Cuman itu memang. Maka kalau saya bilang tadi, kepemimpinan politik yang paling penting. Atau jangan-jangan kita sedang menerima dampak dari teori kutukan itu, sumber daya alam sebagai kutukan. Iya, itu sebenarnya kalau memang faktanya seperti itu, iya. Dan sebenarnya kalau kita mengatakan kutukan sumber daya bukan hanya Aceh saja, daerah-daerah lain juga. Indonesia secara umum juga. Indonesia ini memiliki syarat juga menjadi negara superpower. Seperti apa? Kasih bocor dulu sedikit. Apa ini ya? Apa indikatornya? Kalau yang namanya Indonesia itu kan kumpulan dari, kalau itu kan daerah-daerah yang dulunya adalah kerajaan-kerajaan besar juga, gitu, Majapahit, Aceh segala macam. Ini kan Indonesia ini kan hasil puncak dari eksistensi kerajaan-kerajaan besar tadi kan, yang kemudian bersatu menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia. Jadi jejak historisnya sudah ada kalau kita lihat dari perspektif historisnya. Kemudian juga sumber daya juga. Ini memang terdengar klise, tapi memang itu faktanya. Ya, melimpah sekali di mana-mana. Padahal udah nggak terhitung, udah diangkut sama FOC dulu tuh. Itu ribuan triliun itu. Tapi masih ada gitu. Berlapis-lapis sumber daya yang kita miliki. Itu besar loh. Jadi prospek Indonesia menjadi superpower juga tetap masih ada. Ya. Padahal sudah ribuan triliun diangkut oleh kapal-kapal VOC, tapi nggak habis-habis. Hana habis. Luar biasa gitu. Apa yang nggak ada di kita? Ya. Ini memang kan butuh sebuah strategi kebudayaan lah.
Ya. untuk merubah mindset kita. Tapi ini kan anomali juga di saat ekonomi Indonesia mulai diakui di pentas dunia, kita Aceh malah lebih lebih mundur. Segalanya kita bawah rate nasional. Nah, Ya. ini Sebenarnya bukan hanya dari sisi ekonomi ya, dari indeks banyak indeks pembangunan kita memang tertinggal. tapi stop dulu. Kalau bicara indeks kebahagiaan kita tertinggi nomor 1 di Nah itu Indonesia. dia, saya juga heran gitu kan. Saya juga heran gitu. Itu anomali juga tuh, Bang. Kita miskin, tapi Miskin bahagia. nomor 1, Tapi bahagia. Tapi bahagia. Apa benar gitu? Gimana tuh? Gimana kita membedahnya tuh? Jadi gini, ini saya coba dari perspektif Ya. Ilmu Abang lah. ilmu budaya ya. Mm-mm. Jadi kita mengenal ada yang namanya masyarakat hedonis ya. Mm-mm. Masyarakat hedonis, kemudian masyarakat spiritualis. Mm-mm. Masyarakat hedonis itu ukuran yang paling utama dalam masyarakat hedonis itu adalah materialisme, material, kepemilikan material. Mm-mm. Tapi kalau masyarakat spiritualis bukan itu. Dia ada nilai-nilai hidup yang lebih tinggi, Ya, lebih dari nilai sekedar spiritual. Orang-orang yang spiritualis itu dia akan merasa bahagia ketika dia bisa berbagi dengan orang lain. Ya. Dia tidak lagi terikat dengan Materi. hal-hal yang berbau materi. Nah, sekarang saya tanya. Masyarakat Aceh masuk dalam masyarakat mana? Masyarakat hedonis atau masyarakat spiritualis? Spiritualis. Kalau mereka kalau kita berangkat ke kajian itu kayaknya mengarahnya ke spiritualis. Spiritualis. Nah, kalau konklusinya, kesimpulannya masyarakat spiritualis itu masuk akal. Kalau misalnya itu tadi Ada korelasi dengan penerapan syariat Islam juga kan? Aceh itu bahagia. Tapi agak problematik bagi saya kalau melihat dari sisi metodologisnya. Coba lihat angka perceraian. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Sementara bahagia katanya tadi. Iya. Dan kenapa perceraian itu terjadi? Pasti nggak bahagia. Karena alasan ekonomi gitu. Jadi ini saya lihat kok agak kontradiktif. Gimana saat itu? Artinya apa? Orang bercerai kan artinya nggak bahagia. Dan kenapa alasan ketidakbahagiaannya itu? Karena alasan ekonomi. Coba cek lagi informasinya itu. Disebutkan Nomor itu. 1 itu soal Iya. kebahagiaan. Dan Jogja kalah dengan Banda Aceh Betul. dengan Aceh. Jadi saya bukan hanya dari kita bisa mengujinya Ya. dengan variabel-variabel lain. Ya, Misalnya ya. ini kan agak paradok, agak kontradiktif ketika kita melihat fakta lain. Ya, Misalnya angka perceraian tinggi dan alasan perceraian itu karena alasan ekonomi. Betul. Kan sunsang jadinya nih. Ya. Antara teori Aceh paling bahagia dengan fakta di lapangan Aceh tingkat perceraian yang tinggi. Dan kemiskinan tinggi. Kemiskinan tertinggi. Nah, ini panjang ceritanya kalau mau kita bedah dari sisi Jangan metodologi. lagi. Panjang ceritanya. Tapi kembali ke ini tadi. Tadi menarik Bang Bulman sebutkan soal diperlukan trigger baru sepertinya Ya. supaya modalitas orang Aceh untuk terlibat dalam pembangunan dan Aceh lebih makmur itu lebih tinggi. Nah, kira-kira Bang apa trigger itu? Kalau saya berharap ada tumbuh semacam common awareness, kesadaran bersama bahwa Aceh itu nggak layak miskin, nggak layak tertinggal dibanding daerah lain. Bahwa Aceh itu punya segalanya, hampir punya segalanya untuk menjadi daerah yang paling maju, paling makmur dan sejahtera. Nah, itu harus menjadi pemahaman. Kalau perlu sampai ke tingkat masyarakat level grassroots. Artinya menurut Abang kesadaran bersama itu sekarang di Aceh nyaris tidak ada. Ya mungkin ya karena ketertutupan informasi. Oke. Mungkin di level masyarakat kita paling bawah tidak bisa menghitung itu berapa nilai ekonomi dari migas yang kita miliki di blok Barat Selatan dan di blok Andaman itu. Besar sekali itu. Kemudian dari sisi agro. Ini saya kasih contoh. Ada lada dari Aceh. Aceh Selatan. Aceh lah pokoknya. Itu dijual ke Medan 200 Per kilo. atau minyak Sriwangi lah 200.000. Terus dijual ke Medan, terus Medan lanjut ke Singapura. Singapura jual, Sriwangi itu dijual ke Alibaba itu
Tadi kan sekilo kan. Ini dalam kemasan botol kecil itu 800.000 Sriwangi. Oh, Lada itu dijual ke Eropa oleh Singapura. Barang-barang kita. barang-barang Aceh. Ya, itu dijual seharga 700.000 per kilo. Kita nggak memiliki nilai tambahnya. Rotan juga begitu. Rotan kita rotan terbaik, rotan Manau itu dari Maluku. Dari Maluku, sorry. Dari Semelu. Dari Semelu. Tapi waktu sampai ke luar negeri itu terdatanya itu dijual dari Singapura. Dan jadi merek Singapura. Biayanya masuk ke biaya Singapura. Nah, ini jangan sampai terjadi lah. Dan ini yang memang harus kita harus ada komitmen yang kuat dari penentu politik yang berkuasa di Aceh dan semua jajaran. Ya, harus punya kesadaran itu. Harus punya kesadaran bahwa kita Aceh ini miskin dan tertinggal bukan karena orang lain sebenarnya. Karena kita. Tapi lebih karena kita sendiri. Itu harus menjadi kesadaran dan harus menjadi sebuah panggilan bagi setiap orang Aceh. Memang mudah kita menyalahkan orang lain. Ini semua karena pemerintah pusat nggak care, nggak peduli, nggak ikhlas. Ini karena memang medan rusak segala macam. Tapi kenapa bisa, kalau misalnya kita sebut faktor eksternal itu kenapa bisa terjadi? Karena ya akarnya juga bermuara pada faktor internal, faktor orang Aceh sendiri. Harus ada kesadaran untuk malu pada endatu-endatu kita, pada pendahulu-pendahulu kita yang telah meletakkan jejak sejarah kebesaran sejarah Aceh. Harus nama lenya. Kakek dulu kita kakek moyang kita dulu, nenek moyang kita dulu, mereka berhasil. Endatu dulu kita berhasil. Sampai ke cucu kita gagal. Ini ibarat ada sebuah keluarga misalkan. Dari yang generasi tertuanya itu kaya raya sampai generasi 5 itu masih tetap jadi orang hebat, sampai ke generasi ke-7 ke-8 udah bankrupt, bangkrut. Tapi saya tetap optimis. Kita masih punya peluang yang besar untuk menjadi lebih baik. Apa itu? Untuk menjadi daerah yang maju. Ya. Artinya kita masih punya resource. Posisi geografis kita nggak bergeser. Masih di samping Selat Malaka, nggak bergeser sampai ke Afrika sana. Nah itu modalitas. Nah konon lagi ada banyak sumber daya yang kita miliki. Cuman memang itu nilai tambahnya, ada skema nilai tambah. Oke, Bang Bulman, terakhir menarik ini makin saya sepertinya harus menjadwal ulang tema-tema yang tadi yang kita sebutkan. Tapi terakhir Bang Bulman, apakah kita misalnya pemerintah kita atau civil society kita atau kampus kita pernah nggak menyusun misalnya program-program khusus dalam merespon beberapa temuan belakangan ini, misalnya migas, kemudian soal laut, kemudian soal potensi-potensi pariwisata dan seterusnya. Ada nggak misalnya perencanaan 10, 15 dan seterusnya? Yang sejauh yang kita dapat informasinya memang kan ini di tingkat tingkat permukaan, di tingkat informasi yang bisa kita akses dari medsos, dari media segala macam media. Itu memang ada semacam euforia, ya kan? Ada semacam semacam antusiasme lah. Cuman memang saya berharap ini harus ada skema jangka panjang. Dan itu harus disusun. Bukan hanya terhadap potensi migas tadi, tapi terhadap semua potensi. Saya berharap ada semacam, memang kalau dalam standar perencanaan itu ada yang namanya RPJP, RPJM kan. Dan itu ada memang. Tapi ini kan sebenarnya normatif ya. Ini kan saya tidak tahu apakah namanya grand design. Itu yang harus ada seperti itu. Artinya gini, kita Aceh ini harus punya target. Karena bagi kita sekarang, kita hidup ini bukan untuk kita, tapi bagaimana kita menciptakan ekosistem kehidupan yang lebih baik buat anak cucu. Betul. Jadi visi kita itu harus jauh ke depan. Nah, ini harus kita persiapkan untuk anak cucu kita ke depan. Artinya ya pemerintah aja lah terutama, tapi juga dengan melibatkan semua unsur lain. Melibatkan dan juga ya yang unsur lain juga harus aktif ya, kemudian memberikan sumbang saran. Ada visi besar apa yang harus kita rumuskan ke depan agar Aceh ini lebih baik. Dan itu yang harus dilakukan.
Jadi ada semacam kolaborasi lah, sama-sama kita bicarakan. Tapi dengan syarat utamanya tetap dengan semangat satu Aceh, bukan semangat kepentingan personal dan kepentingan kelompok. Karena kalau sebelum apa-apa sudah mulai dengan itu udah selesai. Ya. Artinya kesadaran bersama itu harus lebih solid. Ya. Kalau teman-teman kita orang, nah itu juga modalitas kultural tadi. Kalau teman-teman kita orang Batak itu ada namanya perilaku kultural mereka yang disebut dengan Marsipatura atau Nabi. Itu ketika orang-orang Batak sukses di luar, Dia tarik orang. Apakah kita ada itu? nah itu seharusnya ada gitu loh. Kita malu sama kakek-kakek kita dulu yang ulama besar Aceh. Bisa meninggalkan legacy Baitul Asy. Nah sampai sekarang itu iri jemaah-jemaah haji lain dulu kan. Betul. Enak kali jemaah haji Aceh ya. Dapat lagi cashback, dia naik haji dapat cashback dia bilang kan. Kayak beli mobil aja dapat cashback. Nah, kenapa nggak seperti itu kita tumbuhkan gitu. Jadi bagi saya ahistoris kalau kita tertinggal, ahistoris kalau kita miskin. Karena sesungguhnya kita potensi kita untuk makmur sejahtera itu besar sekali. Jadi narasi-narasi Aceh yang lebih baik, lebih makmur itu harus betul-betul bergerak dari sini, dari hati. Kalau nggak bergerak dari hati ya, olah namanya. Itu dia. Oke, Pak Mulman, makasih Pak Mulman. Luar biasa diskusinya. Saya pikir nih diskusi pengetahuan yang luar biasa dan cocok sekali kita berada di ruang Sago TV sebagai ruang edukasi. Makasih Pak Mulman. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.